setelah di-download semua, nanti akan muncul di halaman download file Bapak Ibu gitu ya. Di halaman download. Nah, ini nanti akan muncul. Udah disimpan dulu aja. Nanti kita sebagai contoh aja ini. Kalau misalkan pun mau Bapak Ibu penasaran mau dibuka, nggak apa-apa. Bisa dibuka. Nah, ini nanti formatnya seperti ini. Formatnya seperti ini. Ini kita sesuaikan pokoknya dengan surat edaran Dirjen ya. Jadi nanti perusahaan mudah-mudahan semuanya formatnya sama agar memudahkan pengecekannya. Ini bisa dilihat semua, nanti Bapak Ibu bisa cek. Tapi kalaupun ada yang tidak perlu ada yang tidak mau cek nggak apa-apa. Sejauh ini aman ya Bapak Ibu, bisa download semua atau ada yang kesulitan mencari filenya di mana gitu ya. Harus tahu dulu filenya di mana. Biasanya sih filenya ada di download ya. Bisa ya Bapak Ibu? Filenya nanti ada di download tadi. Nah, ketika nanti udah dilakukan download tadi, nanti bisa diupload. Kalau misalkan perusahaan kan harusnya membuat suratnya dulu. Kalau kita karena ini uji coba nggak apa-apa, nggak perlu kita buat, nggak perlu kita isi. Jadi kita hanya menguploadnya aja. Misalkan upload surat pemberitahuan PHK, nanti klik ini yang choose file ini, surat pemberitahuan PHK. Nah, ini kita bisa cek mana yang surat pemberitahuan PHK, kita pilih aja, klik 2 kali, diklik 2 kali. Nah, nanti dia akan ke-upload. Udah Bapak Ibu nggak perlu klik lagi, ini diamin aja, ini udah ke-upload tandanya. Kalau udah ada tulisan contoh surat pemberitahuan PHK atau dokumen ini udah ke-upload, udah nggak usah diklik lagi. Kalau diklik lagi justru nanti Bapak Ibu harus upload lagi karena hilang lagi. Nah, ini kedua, surat tidak menolak PHK. Diklik lagi, surat tanggapan tidak menolak PHK. Nah, ini udah upload juga. Setelah itu upload surat pelaporan PHK terakhir. Laporan PHK ini ya. Nah, ini. Itu ketika ini udah upload semua berarti statusnya semua udah terupload ya. Ada yang kesulitan atau ada yang salah upload gitu? Kalau ada yang kesulitan bisa raise hand aja. Diingatkan juga sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini, nanti kami minta bantuan untuk menjelaskan ke Bapak Ibu mediator yang kemarin sudah diusulkan ke kami untuk menjadi mediator yang verifikator, dan juga admin serta kepala dinas yang akan nanti mengesahkan untuk bantu menjelaskan ya Bapak Ibu ya, bantu menjelaskan terkait dengan untuk PB. Jadi saya belum mendisklaimer. Jadi ini tuh PHK yang dilakukan secara keduanya sepakat gitu ya. Karena kan tadi kalau misalkan keduanya sepakat berarti kalau PB kan masuknya ke ranah mediasi Pak ya. Maksudnya udah masuk ke ranah mediasi. Nah, kalau misalkan keduanya menerima, misalkan perusahaan menerima untuk melakukan PHK, juga pekerjanya menerima untuk di PHK, maka cukup 3 bukti ini Pak. 3 bukti ini sesuai surat edaran Dirjen. Kalau PB itu nanti dia kan akan ada mediasi, kemudian akan disahkan dulu di pengadilan. Nah, itu skemanya nanti beda. Jadi ketika itu mah tidak masuk ke disnaker. Jadi masuknya nanti ke di mediasi, tapi nanti si PB-nya itu disahkannya ke PHI ya, ke PHI. Nah, itu disahkannya itu di PHI. Kalau yang ini kan dilaporkannya tuh ke disnaker. Jadi keduanya menerima. Kecuali kalau tidak salah satu pihak tidak menerima, misalkan pekerja tidak menerima, ya berarti lanjut dilakukan mediasi atau dilakukan klarifikasi untuk menerima kejelasan gitu. Tapi ini kasusnya si perusahaan itu melakukan PHK dan pekerjanya menerima. Jadi hanya butuh tiga file ini gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang kebingungan? Jadi balik lagi, kalau selain yang tidak ada, misalnya ada yang menanya pengusaha, bisa nggak ini kalau yang PB dilaporin ke sini? Kalau PB ya nanti disahkannya ke PHI gitu ya, bukan oleh ini. Mana? PB bipartit. Itu tidak perlu Pak, kalau misalkan sesuai surat edaran yang dirjennya ya, tidak perlu di-upload. Jadi cukup 3 ini kalau dia memang menerima PHK gitu. Oh ya, siap, di-share ya. Kami share ini ya, contoh-contoh suratnya tadi.
Nah, itu udah kami share ya. Kalau ada yang nggak bisa ke download, bisa download di kolom chat nanti untuk contoh tadi. Ketika udah di download tadi balik lagi harus diupload ya Bapak Ibu. Karena ini syaratnya. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang kebingungan gitu untuk Zin, Kang. mengaksesnya? Ya, Zin. siap. Untuk yang halaman awal itu untuk pengisian nomor surat pemberitahuan PHK atau laporan PHK yang diisi ya nomor suratnya. Sebelum ini, Kang. Oh, ya, itu nomor surat laporan itu. Laporan Jadi PHK. nomor surat laporan PHK. Oh, laporan Ya, PHK berarti ya. Oke. Terus kalau bukan yang ada ini kan pemberitahuan. ada Soalnya kalau beberapa pemberitahuan kan bisa jadi siap-siap. gimana? Ya, berarti ini diisinya laporan ya, nomor surat laporan. Terus ada beberapa perusahaan yang memang sudah pakai format-format ini, pemberitahuan, laporan, tetapi tidak ada nomor suratnya itu gimana ya? Hmm. Gak ada apanya Kang? Bentar. Gak ada nomor suratnya. Oh, berarti ya kita anggap nggak sah ya harusnya, karena dari BPJS juga kan harus harus fix ada nomor suratnya. Nah itu biasanya diminta aja. Jadi nanti misalkan ada yang melaporkan gitu ya, nggak Hmm. ngisi, nanti kita masuk ke admin ada pengembalian. Jadi misalkan mediator ngerasa ada kecurigaan nih, misalkan surat bodong lah tanda kutip ya, surat bodong atau misalnya surat nggak sah, itu bisa dikembalikan nanti di bagian admin. Nanti kita bahas di bagian admin, bisa dikembalikan. Nah nanti dikasih alasannya pengembalian ini karena apa? Emang karena kesalahan teknis atau mungkin ada pesan yang harus diperbaiki oleh si pengajuannya. Yang tadi ya udah kan cukup. Oke, nuhun. Siap, aman. Oke, nah tadi balik saya bahas lagi tadi yang ditanya Kang Dikri itu terkait dengan halaman yang sebelumnya, yaitu terkait dengan nomor surat pemberitahuan itu salah ya. Jadi bukan nomor surat pemberitahuan, tapi nomor surat pelaporan PHK-nya. Jadi nomor surat pelaporan bukan nomor surat pemberitahuan, karena bisa jadi PHK-nya dilakukan massal, nomor surat pemberitahuannya banyak gitu ya, misalkan 1000 karena 1000 pekerja, jadi nomor suratnya banyak, tapi kan nomor surat pelaporannya tetap satu. Jadi pelaporannya satu, PHK-nya bisa jadi 1000 gitu atau mungkin berapa ratus gitu ya. Nah itu jadi nomor surat pelaporan PHK. Lebih baik adanya pilihan untuk bukti PB ya. Sejauh ini belum situ ya. Sejauh ini Pak untuk sesuai surat edaran dirjennya kan memang ini yang sepakat gitu ya, PHK yang sepakat tuh dilaporkannya seperti ini. Nanti kalau memang ada pembahasan atau perubahan lebih lanjut, bisa kita bahas selanjutnya nanti ke depannya gitu ya. Tapi sejauh ini kita mengikuti yang SE Dirjen dulu terkait dengan ini. Jadi kalau memang yang bukti PB tadi kan disahkannya bukan ke Disnaker ya, disahkannya ke PHI dan itu memiliki konsekuensi hukum karena ke pengadilan kan, memiliki itu kekuatan lah. Ditambahkan. Oh ya siap, saya keterangan di kolom misalnya. Siap. Jadi kita tambahkan. Baik. Ada yang belum bisa upload atau ada yang masih di awal nih? Kalau ada yang masih di awal nggak apa-apa. Kita tunggu. Kalau ada yang bingung, pokoknya kalau ada yang baru masuk nih bingung, bisa angkat tangan ya. Nanti kita jelasin lagi. Tapi kalau Kang, memang ada yang ya, anggap. Benten, satu lagi ini biar tidak membingungkan, mungkin ini mas saran aja. Yang di halaman pertama itu ada kolom lagi terkait si pekerja atau perusahaan ini tuh melaporkan berdasarkan apa. Kan ada tiga ya kalau di SN nomor 4 itu. Yang pertama tempat pekerja atau buruh Hmm, bekerja. Yang kedua tempat ditandatanganinya perjanjian hmm, kerja. Yang ketiga domisili perusahaan. hmm. Nah mungkin dikasih pilihan itu. Jadi biar kalau ada pekerja yang melaporkan, karena kemarin kasus saya ada perusahaan yang melaporkan ke kami ada perusahaannya di Tangerang. Oleh karena perjanjian kerjanya ditandatangani di Cimahi, berarti dia mendaftarkan di Cimahi gitu. Oh ya, siap Itu siap. mungkin saran aja sih. Jadi Boleh. biar pusing. Oh ini teh kenapa di Cimahi padahal alamat perusahaannya di Tangerang. Oh karena perjanjian kerjanya ditandatangani di Cimahi.
gitu. Hmm. Ya, Kayak gitu mungkin Kang. Ya, hatur nuhun. siap, siap. Oke, nanti kita kita perbaiki Kang ya. Kita tampung masukannya untuk kita bahas. Siap. Ada lagi Bapak Ibu sampai sini? Iya. Mohon izin berarti untuk tampilan saat ini itu perusahaan dulu. Jadi untuk yang perorangan bisa juga hampir sama kayak gini. Sampai tahap ini tuh yang perorangan sama, tapi nanti di tahap terakhirnya cuma berbeda. Jadi ketika mau bikin ini, mau melaporkan ini, perusahaan harus bikin akun. Tadi karena kita udah buat akun, jadi tidak perlu, karena tadi kalau buat akun agak lama ya, dan emailnya harus email yang valid gitu. Nah nanti perusahaan mudah kok bikin akunnya, hanya mengisi nama, alamat, kemudian email, password gitu ya. Cuma sedikit isiannya, hanya emailnya itu harus email yang valid. Kalau misalnya emailnya nggak valid, dia nggak bisa verifikasi. Jadi nanti akan ada link untuk verifikasi ke emailnya mereka, nanti baru di verifikasi dan akunnya langsung aktivasi akun. Jadi kalau misalnya emailnya nggak valid, ya berarti nggak masuk ke email gitu. Iya Pak, oke. Nanti untuk yang bipartit kita bahas selanjutnya ya. Jadi nanti kita bahas untuk yang bipartit ya. Izin bertanya. Ya, mangga Bu Yuli. Iya, eh, Pak, maaf bertanya. Misalkan surat pemberitahuan PHK misalnya di bulan Oktober, lalu di dalam PB-nya mereka di perusahaan dan kesepakatannya akan dibayar di Januari, padahal kan waktunya sudah mendesak. Apakah yang kita pakai surat pemberitahuan PHK-nya atau hasil daripada akan dibayarkannya itu jedanya 2,5 bulan kira-kira gitu. Apakah yang dipakai yang di mana, Pak? Terima kasih, Pak. Sebentar, ada dari Ntar Bu ya, nanti ada yang Pak Pepi langsung. Ya Bu, Halo, Pak. terkait dengan tadi, itu tergantung dengan hasil dari kesepakatannya Bu. Kesepakatannya mana yang lebih dulu gitu. Misalnya surat PHK-nya, pemberitahuan PHK-nya di bulan misalnya Oktober, tapi pembayarannya sudah menjelang berakhirnya 3 bulan itu, pembayaran untuk di dalam PB-nya tertulis 2 bulan ke depan atau pokoknya mendekati berakhirnya eh, untuk surat keluarnya surat ini gitu maksudnya. Nah, itu yang dipakai yang pemberitahuan PHK-nya ya, Pak ya. Iya, pemberitahuan. Oh, khawatir kalau one prestasi bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya sampai seperti itu nanti. Menjadi komitmen dari para pihak itu, hal terkait dengan one prestasi itu kan itu bisa diawasi atau dari setelah ada pemberitahuan PHK-nya itu yang disepakati. Oh, iya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, jadi dari tanggal yang itu ya, Pak, yang awal malah ya, Pak ya, untuk itunya ya, Pak ya, bukan daripada perjanjiannya akan dibayar, isi PB-nya itu yang akan dibayarkan menjelang 3 bulan itu. Soalnya kan kita masih 3 bulan ya, Pak ya, untuk ini ya, Pak ya, ketentuan. Iya. Ya, baik Bapak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Yap. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Satu dulu. Biar substansinya ini belakangan. Lanjut. Terkait sistem dari pengenalan Karawang, sistemnya aja dulu. ada yang mau ditanyakan? Apakah nanti peraturan pemerintah yang di bawah Undang-Undang Cipta Kerja ini juga harus dibuat? Nah, ini kami masih menunggu serap aspirasi dari stakeholder Indonesia. Jadi kami terus akan mengembangkan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya bisa
artinya dalam arti bisa dilakukan oleh teman-teman di tingkat provinsi kabupaten kota. Jadi supaya tidak ada gesekan lagi dengan teman-teman. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, cukup ya. Ada yang kesulitan? Balik lagi saya tanya. Pokoknya kita pelan-pelan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan juga ada yang kecepatan. Biar kita bareng-bareng bahasnya gitu ya. Udah sampai sini Bapak Ibu ya, udah sampai upload surat-suratnya tadi. Kalau ini sudah diupload semua, nanti tinggal klik berikutnya. Nah, nanti di sini ada lampiran tenaga kerja. Sebetulnya tadi kan di suratnya tadi udah ada ya nama-nama tenaga kerja yang perlu dilaporkan. Tapi ini kita untuk memudahkan ya, memudahkan dari by name gitu, by name-nya kita bisa rekap. Jadi nanti kalau misalkan hanya surat laporan kan kita perlu ngolah lagi, perlu melakukan pengolahan lagi. Nah ini kita buat biar kita tidak perlu ngolah lagi, kita bisa lihat berapa jumlah yang di PHK dan nama-nama yang di PHK itu siapa gitu. Jadi tidak perlu kita olah lagi. Sebetulnya ini Bapak Ibu tidak perlu ya, tidak perlu, tapi ini perusahaan yang akan membuatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menerima saja, menerima uploadan dari perusahaannya. Nah ini tapi Bapak Ibu mungkin nanti ketika ada perusahaan yang nanya bisa bantu menjelaskan untuk upload lampiran tenaga kerja ini. Nah nanti upload lampiran tenaga kerja ini ada template-nya, yaitu yang terakhir ini, template lampiran tenaga kerja. Bisa diklik lagi, bisa di-download. Saya kirim juga ke Bapak Ibu lewat kolom chat kalau ada yang nggak bisa ke-download. Saya bantuin ke. Nah itu kalau sudah ke download bisa dilihat aja, diklik gitu ya. Sebetulnya formatnya ini biar sama ya semuanya. Jadi nanti gampang untuk diolahnya. Nah ini dari NIK. NIK ini kadang perusahaan mengirimkannya itu nomor induk kependudukan ataupun nomor induk pegawai. Biasanya kan kepanjangan gitu ya. Biasanya juga ada yang ngetiknya kepanjangan jadinya nomor induk kepegawaiannya aja atau nomor induk pegawainya. Jadi pasti NIK ini aku namanya siapa, di mana, ini kurang penjelasan sebenarnya, nanti kita tambahin lagi penjelasannya yaitu tanggal perjanjian kerjanya. Jadi itu ini Ya, hadir kembali. Terima kasih.
Ya, ada. Putus-putus Pak, Bisa putus-putus. Pak. Masih Ya, putus-putus. tidak terdengar. Ini lagi ada kendala jaringan di sini. Oh ya. Bentar. Apaan? Tunggu, Bu. Si putus-putus ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi udah sampai sini. Bapak Ibu bisa isi aja. Misalkan ini bagian apa ya? Produksi gitu ya. Ini ngasal aja saya. Apakah memang benar ada kan gitu. Terus ini 1 Januari 2023 gitu ya. Misalkan 1 Januari 2020. Nah, ini bisa ditarik aja ke bawah sampai sekitar berapa nih? 12 ya. Ini bisa ditarik lagi ke bawah. Ini juga sama. Ini ditarik ke bawah juga nggak apa-apa, bebas. Ini hanya format aja. Kalau udah, ini bisa di save, Bapak Ibu. Klik save dulu atau Ctrl S. Jadi klik save. Kemudian kita tutup aja ya, Bapak Ibu. Kalau udah seperti ini, kita tutup aja. Nah, nanti balik lagi ke halaman websitenya. Ini saya kirim yang udah terisi, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang belum mengisi, ini saya bantu isikan. Ini saya kirim yang udah terisi. Ini format aja. Nah, itu sudah saya kirim, bisa di-download Bapak Ibu kalau memang sama. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu maunya menyamakan dengan data yang udah pernah disahkan di kabupaten kota, mangga bisa disesuaikan. Tapi nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kalau mau ngisi manual tadi di Excel-nya ya 3 aja, 3 isian diisi, mangga. Tapi kalau memang mau pakai yang format yang saya kirim tadi nggak apa-apa, bebas. Nah, misalkan di sini udah diisi gitu ya sama perusahaannya, tinggal upload template lampiran yang tadi udah kita isi. Ini template yang tadi terakhir, yaitu lampiran tenaga kerja. Jadi klik 2 kali. Nah, nanti akan langsung masuk ke bagian sini. Bagian ini udah masuk ke database, udah akan tercatat ke database jika nanti disimpan. Nah, ini fungsinya ketika seperti ini, nanti tidak perlu lagi kita mengolah dari suratnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu pokoknya tinggal menerima dari perusahaan. Perusahaan tinggal mengisikan nama-nama ini. Biasanya juga perusahaan udah punya Excel-nya. Jadi Bapak Ibu tidak ngolah lagi, tidak capek-capek lagi, hanya perusahaan yang mengupload tadi. Misal perusahaan ada yang salah gitu ya namanya, dari salah satu nama di sini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Nanti tinggal di klik tambahkan. Tapi kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Misalkan ada yang kekurangan, ini harusnya 13, ternyata ada yang kurang, bisa ditambahkan di input form. Nanti tambahin nama-namanya. Begitu. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Ini nanti pokoknya bagian ini tuh bagian perusahaan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing. Oh, nanti saya kerjanya banyak dong kayak gini. Nggak perlu. Pokoknya perusahaan akan melakukan inputnya. Gitu. Bapak Ibu tinggal menerima dan mengecek apakah nama-nama ini memang sesuai dengan yang dilaporkan ke akun atau nanti ke bagian halaman Bapak admin Bapak Ibu gitu. Setelah ini semua udah masuk, nanti tinggal klik simpan. Kalau udah masuk, klik simpan. Nah, ini seperti ini. Oh, ini udah banyak ya. Udah ada yang klik simpan. Sejauh ini ada yang sulit Bapak Ibu untuk halaman ini pelaporan? Kalau bagian ini intinya ini bagian perusahaan, jadi Bapak Ibu hanya perlu untuk menjelaskan. Tidak, Pak. Jika nanti ada. Pak Rizal. Ya, mudah Pak, mudah. Oh, udah, siap. Nah, itu jadi nanti ini hanya bantu menjelaskan aja ya, Bapak Ibu, kami titip pesan ke perusahaan-perusahaannya kalau memang ada yang bertanya. Kang, kalau nggak bisa klik. Siap, Pak, siap. Kenapa ya? Apakah ada yang error? Coba dicek lagi jaringannya atau mungkin ininya. Ini sejauh ini ada banyak nih, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Udah ada 9, nanti kita refresh dulu. Ada sih.
Dari kami cek kehadiran lagi ya Bapak Ibu. Dari Garut udah ada ya. Oh Pak Yudi siap. Pak Yudi udah hadir. Dari Majalengka belum hadir. Dari Bekasi, Kabupaten Bekasi udah Bu Dewi Kora. Kemudian dari belum hadir lagi itu dari Subang. Subang udah hadir ya. Subang. Oke Pak Subarjo dan rekan-rekan juga. Jauh ini udah hadir semua ya. Kabupaten Bogor nih belum ada nih sampai sekarang. Kayaknya lagi pada sibuk nih. Kabupaten Tasik udah ada Bu Santi. Tinggal Bogor berarti ya, Kabupaten Bogor. Mungkin ada yang berkenan untuk membantu mengingatkan. Siap, Kota Bogor aman. Udah lengkap dari awal. Kabupaten Bogor nih, belum nih. Nah ini udah pada masuk ya. Kalau memang tadi nggak bisa diklik simpan, dicek lagi. Kalau mau lebih pasti mungkin di refresh aja, diulang yang bisa dibilang diulang dari awal ya. Karena ini sejauh ini bisa nih. Ini hampir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya tadi saya juga kendala di ketika simpan Kang. Tapi di refresh langsung tiba-tiba masuk ke sini. Sudah ada masuk. Oke, Jadi siap. refresh aja kayaknya. Nah, mungkin itu tadi Kang Dikri udah nyoba di refresh. Jadi kalau di refresh langsung masuk ke halaman ini. Alhamdulillah ini udah cukup banyak gitu ya. Kang, Ya. izin bertanya Kang. Saya kan ini masih pakai usernya yang HI Jamsos Kang ya. Belum pakai user yang dibuat oleh Akang. Tadi saya coba pakai user yang yang Akang buat itu. Mental terus aplikasinya jadi nggak mau masuk. Tapi ketika pakai yang HI Jamsos ini udah bisa masuk. Apa itu teh? Bisa diperbaiki juga Kang. Takutnya nanti setelah berjalan ada kendala seperti itu. Terima kasih. Siap, oke. Nah ya, jadi tadi memang tujuan kami kita pakai seragamkan dulu ke akun HI Jamsos tadi. Karena kenapa? Ini sebetulnya halaman untuk perusahaan. Jadi Bapak Ibu sunnah untuk mengetahui bagian ini. Tapi Bapak Ibu bantu untuk menjelaskan aja ke perusahaan. Makanya akun-akun yang sudah dibuat tadi di bagian selanjutnya di halaman yang berbeda dari halaman ini gitu ya. Jadi nanti ada halaman lain yang Bapak Ibu akan akses, itu khusus untuk melakukan verifikasi, pengesahan, sampai halaman admin, melakukan perubahan user gitu, perubahan profil gitu. Ini pokoknya akun untuk perusahaan, untuk bagian untuk perusahaan. Jika memang perusahaan ada yang ingin mengetahui terkait dengan perakuan PHK. Jadi tenang aja Bapak Ibu, untuk akun yang tadi disimpan dulu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Baik, udah ada lagi yang ingin ditanya? Izin Kang, izin. Berarti hak akses ini untuk perusahaan aja berarti yang tadi dijelasin ya? Ya, betul. Hak aksesnya untuk perusahaan. Jadi betul. Ketika berjalan bisa dibuka sama kita. Gimana? Gimana Kang? Bunten bisa diulang? Tadi agak putus-putus. Oke. Halo, Kang Rizal? Saya mendengar suara saya? Siap Kang. Oke, siap Kang. Nah, iya, jadi halaman ini tuh Bapak Ibu bisa akses kalau Bapak Ibu sebagai user biasa gitu ya. User biasa itu maksudnya gimana? Maksudnya kayak perusahaan yang tidak diberikan akses. Nah, ini akses khusus gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti kan Bapak Ibu Kabupaten Kota ini sebagai user khusus yang akan melakukan verifikasi, kemudian akan melakukan pengesahan, yaitu Bapak Ibu Kepala Dinas, nanti akan ada akun khusus. Nah, kalau sampai di halaman ini tuh bagian atau halaman yang akan digunakan sebagai user biasa atau tadi perusahaan yang akan melaporkan gitu ya. Tetap bisa Bapak Ibu untuk mengakses halaman ini, tapi Bapak Ibu harus daftar
akun biasa gitu, harus daftar yang kita tidak buatkan gitu. Tapi kalau nanti di bagian selanjutnya Bapak Ibu kita sudah buatkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir begitu. Oke Kang, terima kasih. Siap. Bu Dwi Kora, apabila sudah mendapatkan putusan dari pengadilan hubungan berusaha akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apakah bisa langsung dapat oleh pekerja ke akun siap kerja atau bagaimana? Baik Bu Dwi Kora, untuk akun, nah tadi betul, untuk jika telah ada putusan dari PHI, maka nanti selanjutnya dilaporkan ke siap kerja gitu ya. Tidak perlu melalui SIKI ini. Jadi SIKI ini hanya tadi kita tegaskan untuk yang saling menerima PHK, keduanya melakukan PHK, nanti dilaporkan ke sini. Bagi yang ada putusan dari pengadilan, nanti dilaporkannya langsung ke siap kerja. Nah, sejauh ini nanti kan ini Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan ya di sini, tadi sama-sama bareng-bareng simulasi. Nah, ini pengajuan ini nanti ketika sudah diverifikasi atau disahkan oleh kepala dinas, sudah diberikan tanda terima. Nah, perusahaan itu akan mendownload si laporannya tanda terimanya tadi di-download, kemudian di-share ke pekerjanya untuk pekerjanya tadi melaporkan ke siap kerja. Jadi memang tetap harus ada pelaporan ke siap kerjanya. Sejauh ini kita belum melakukan integrasi. Insya Allah ke depannya kita akan melakukan integrasi. Jadi ketika sudah disahkan di sini, nanti pekerjanya itu kita usahakan tidak perlu mengupload lagi ke siap kerja. Jadi dia akan masuk ke siap kerjanya. Tapi mekanismenya itu agak panjang begitu ya. Mekanismenya agak panjang karena kita berbeda instansi. Pertama berbeda instansi, kedua juga kita perlu melakukan sinkronisasi data primernya itu bagaimana gitu. Itu agak panjang. Jadi kita sekarang selesaikan satu persatu dulu. Masih banyak nih sebenarnya PR-nya ke depan, tapi kita selesaikan dulu nih bagian ini dulu. Bagian yang dalam tanda kutip paling simpel daripada bagian lain gitu ya. Ini bagian paling mudah gitu daripada yang nanti yang ke depannya. Begitu. Kemudian tadi untuk Bu Risa ya, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa Bu, yang jelas tadi udah kalau memang belum bisa di save nggak apa-apa, kita next aja. Tapi nanti di sini Ibu udah kelihatan ininya ada proses pemeriksaan di sini nih, proses pemeriksaan gitu ya. Ini yang jelas Ibu udah coba upload, jadi insya Allah udah ngerti ya. Nanti untuk kedepannya bisa ini ngikutin aja dari yang ada di sini, nggak apa-apa. Itu mungkin ada lagi yang mau ditanya. Ini kita udah cukup kalau di bagian halaman ini. Nanti kita lanjut ke halaman berikutnya kalau memang tidak ada yang perlu kita bahas lagi. Ada yang perlu dibahas lagi? Kalau tidak ada, tampaknya insya Allah nggak ada ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tadi dengan akunnya masing-masing tadi bisa login ke alamat ini ditambah /admin. Nah ini alamat yang ini ya, biar nggak bingung. Nah alamat yang ini SIKI Disnaker ini ditambah /admin. Jadi kalau di sini tinggal ditambah aja. Ini kita login dulu. Ini di login dulu aja yang halaman ini kita keluarin dulu aja biar nggak pusing. Nah ini ditambah admin gitu ya. Nah, nanti bentar, ini juga belum di logout. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau udah di klik admin, ditulis ditambah /admin. Ada yang belum sampai ke sini atau ada yang bingung? Pokoknya alamat yang tadi ditambah aja / atau garis miring garing /admin gitu ya. /admin. Nah, bagian ini adalah bagian yang nanti Bapak Ibu akan sering atau akan lebih familiar terkait dengan halaman ini. Dan nanti Bapak Ibu akan akses melalui halaman ini. Jadi tadi alamatnya ya siki-disnakerjabar.jabarprof.go.id /admin. Tinggal ditambah aja admin. Jadi Bapak Ibu bisa akses ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses, tadi pakai akun yang udah didaftarin tadi, ini saya share lagi ya. Kalau memang tadi ada yang belum ya, ada yang belum ke data, nanti saya kasih akun khusus biar kita cepat aja, biar nggak usah bikin lagi, karena kemarin cukup banyak, jadi ada yang belum ke data.
Nah, ini saya kirim lagi ke kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, mangga ini untuk yang ketinggalan bisa ngikut, karena ini kita ibaratnya mulai dari nol lagi, karena kan login lagi, jadi nggak perlu ngerasa ketinggalan, nanti bisa ikut dan lihat download ininya, data usernya ini, dicek kabupaten kota Bapak Ibu. Bagi yang tidak ada boleh diabsen ya Bapak Ibu, misalkan ada tadi Kabupaten Tasik ya kalau nggak salah ya, Kabupaten Tasik gitu ya, ditulis aja Kabupaten Tasik tidak ada usernya, bisa diketik lagi. Jadi nanti untuk yang tidak ada kita kasih akun khusus. Baik, tidak ada kendala ya. Kalau nggak ada kendala, Kota Bogor siap, nanti ada akun khusus buat kita akses. Sambil menunggu, bentar ya Bapak Ibu ya. Kota Bogor. Kabupaten Tasik ya. Ada lagi yang belum ada di daftar user? Ada ya, dua ini ya, Kota Bogor sama Kabupaten Tasik. Ada lagi yang belum masuk di data tadi. Oh, Kota Sukabumi ya yang belum ya. Nah, tambahin lagi Kota Sukabumi.